BKHIT Kalsel musnahkan 2.500 bibit kelapa sawit dan 80 kg telur belagas ilegal. Kepala ASN Pusat dan Gubernur Kalimantan Selatan serahkan anugerah ASN. Jelang perayaan Natal, sejumlah gereja bersiap sambut perayaan Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Rabu 24 Desember 2025. Dan dalam 60 menit ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Roy Trendra, inilah Kalimantan Selatan hari ini, selengkapnya. Mengawali informasi di Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan musnahkan 2.500 bibit kelapa sawit dan 80 kg telur belagas ilegal. Kedua komoditas ini dimusnahkan karena dilalu lintaskan tanpa dokumen karantina resmi, sehingga berpotensi membawa hama dan penyakit. Sebanyak 2.500 bibit kelapa sawit dan 80 kg telur belangkas atau kepiting tapal kuda dimusnahkan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan BKHIT Kalsel. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar menggunakan insenerator untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit karantina. Pelaksana Harian Kepala Karantina Kalimantan Selatan, Priyatno, menyebut kedua komoditas ini ditemukan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan saat petugas melakukan pengawasan rutin di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Telur belangkas dilalu lintaskan dari Kota Baru menuju Surabaya, sementara bibit sawit berasal dari Sumatera Selatan dengan tujuan akhir Kalimantan Tengah. Karena merupakan pelanggaran pertama, pemilik komoditas dikenakan sanksi administratif. Namun, jika terulang, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. Ini kita lakukan karena ada persyaratan karantina yang tidak dilengkapi. Contohnya kalau bibit kelapa sawit kemarin datang tidak melapor kepada petugas karantina, juga tidak dilengkapi sertifikat dari daerah asal. Dalam hal ini kan bibit kelapa sawit dari Sumatera Selatan, seharusnya ada surat kesehatan karantina dari daerah Sumatera Selatan. Begitu juga terkait dengan telur balangas, itu tidak melapor kepada petugas karantina untuk dikirim, sehingga mereka dilakukan penahanan dan sekarang mereka pemusnahan. Telur belangkas diketahui merupakan satwa yang dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemanfaatan dan perdagangannya wajib memenuhi ketentuan khusus. Pemirsa, Kepala BKN Pusat bersama Gubernur Kalimantan Selatan menyerahkan anugerah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala BKN Pusat Zudan Arif Fahrullah berharap para ASN yang berhasil meraih penghargaan mendapat pembinaan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Anugerah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini diserahkan Kepala BKN Pusat Zudan Arif Fahrullah bersama Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Untuk para pemenang yang menjadi anugerah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta untuk mendapatkan pembinaan yang terbaik agar menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sementara Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meminta agar para ASN terus melakukan inovasi guna pelayanan terbaik kepada publik, salah satunya dengan berinovasi secara digital guna mempermudah layanan kepada masyarakat luas. Sementara itu, salah seorang peraih anugerah ASN terbaik 1 Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Santosa, dari Dinas Perkebunan dan Peternakan berinovasi dengan aplikasi via WhatsApp yang dapat diakses semua pihak untuk pelayanan publik bidang peternakan. Informasi, edukasi, peternakan, dan kesehatan hewan. Ini sebuah layanan yang berbasis pakai aplikasi WhatsApp yang diotomatisasi menggunakan AI. Dalam hal ini ada large language model yang sudah kita latih untuk bisa membaca, memahami pertanyaan, dan mencari jawaban
service yang kita siapkan. Jadi ini adalah kemudahan komunikasi bagi masyarakat. Setiap masyarakat yang ingin informasi tentang peternakan dan kesehatan hewan, tinggal chat ke nomor layanan 088 20 200 43417. Sementara untuk bidang sosial diraih Jumri yang mengelola aplikasi layanan data para penyandang disabilitas serta kemudahan akses untuk masyarakat luas. Integrasi data rehabilitasi sosial berbasis digital ini adalah sebuah terobosan dari kami di Paki bahwa data dirinya yang sifatnya manual itu kemudian direkam dalam bentuk digital. Kenapa ini diperlukan? Karena memang yang namanya program rehabilitasi sosial itu dia tidak hanya berlaku hari ini, tapi juga secara berkelanjutan. Dengan adanya anugerah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, diharapkan semakin memicu kinerja ASN lainnya untuk lebih baik lagi dalam pelayanan kepada publik. Dan hadirin, kami persilakan duduk. Pemirsa, jelang perayaan Natal, Gereja Protestan Indonesia Barat Maranatha Banjarmasin bersiap menyambut kegiatan kebaktian Natal. Selain menghiasi gereja dengan pernak-pernik Natal, fasilitas pendukung lainnya juga disiapkan. Di Gereja Protestan Indonesia Barat, GPIB Maranatha Banjarmasin, digelar kebaktian malam Natal yang dijadwalkan malam ini pukul 19 WITA dengan pendeta Priscilla Elmailuhu. Begitu pula ibadah hari Natal, seperti di gereja-gereja lainnya yang digelar pada hari H yaitu 25 Desember, dijadwalkan pukul 9 pagi. Jelang perayaan Natal ini, berbagai persiapan dilakukan oleh pengurus dan panitia penyelenggara. Menurut Sekretaris GPIB Maranatha Banjarmasin Francisca, perayaan Natal merupakan momentum yang sangat ditunggu oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Mengingat momen ini memiliki makna mendalam, selain sebagai perayaan keagamaan, juga sebagai waktu untuk berkumpul bersama keluarga, merenung dan bersyukur, bahkan untuk saling berbagi kasih. Sehingga untuk menyambut Natal ini pun, pihaknya melakukan berbagai persiapan seperti halnya menghiasi gereja dengan ornamen Natal. Kendati sederhana, diharapkan tidak mengurangi makna dari perayaan itu sendiri. Terpenting, perayaan Natal dapat berjalan hikmat, lancar tanpa terkendala. Sementara untuk keamanan, pihaknya meyakini aparat keamanan TNI Polri dan pihak terkait sudah melakukan antisipasi agar Kalimantan Selatan aman dan damai. Selain itu, di tempat lainnya pemirsa, jelang perayaan Natal, Gereja Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin memantapkan berbagai persiapan untuk menyambut momentum suci ini. Sejumlah persiapan telah dilakukan agar perayaan Natal tahun ini dapat berjalan lancar dan hikmat. Sejumlah gereja di kota Banjarmasin mulai melakukan persiapan jelang perayaan Natal. Seperti di Gereja Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin, salah satu persiapan yang dilakukan yakni mendekorasi gereja dengan ragam jenis bunga yang melambangkan kemurnian dan kesucian. Dalam momentum Natal tahun ini, pihak gereja menyediakan kapasitas sekitar 1.300 kursi bagi umat, dengan mengoptimalkan seluruh kompleks gereja, termasuk ruangan tambahan dan tenda. Tema Natal tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini dipilih untuk menghadirkan penguatan dan pengharapan, khususnya bagi keluarga yang tengah menghadapi kesulitan, masalah sosial, maupun dampak bencana, agar Yesus sungguh lahir di hati setiap keluarga dan masyarakat. Kami ada 4 minggu pendalaman iman. Malam nanti Natal kita memang mendekor gereja dengan bunga. Mengapa bunga? Ada beberapa simbol. Bunga yang dipakai di sini bunga mawar, menyambangkan kemurnian Bunda Maria. Lalu ada bunga lili putih, melambangkan kesucian. Nah, jadi itulah beberapa bunga. Natal itu kan sebetulnya Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu intinya sebenarnya. Nah, karena Allah ini datang untuk menyelamatkan manusia, maka manusia pun itu mesti terpanggil, tergerak untuk saling menyelamatkan satu sama lain dengan cara berbela rasa, saling menolong. Dan terkait dengan bencana yang terjadi, Gereja Katolik itu telah menggalang
dana ya, lalu disalurkan ke tempat bencana. Rangkaian misa malam Natal dijadwalkan mulai pukul 5 sore. Sementara misa Hari Raya Natal sendiri akan digelar besok pagi pukul 8. Pemirsa, aktivis gereja yang juga seniman, Robert Hendra Sulu, memaknai Natal 2025 dengan semangat solidaritas kemanusiaan. Hal ini beranjak dari sejumlah musibah dan bencana alam yang terjadi seperti di Sumatera dan Aceh. 25 Desember umat Kristiani akan merayakan Natal bersama. Natal 2025 menjadi momentum penting yang syarat dengan nilai dan pesan kemanusiaan. Menurut aktivis gereja yang juga seniman, Robert Hendra Sulu, Natal tahun ini menjadi momentum penting dalam memaknai nilai-nilai kemanusiaan di tengah bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah, di antaranya di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Untuk itu menurutnya, Natal tahun ini juga memiliki makna untuk terus menguatkan solidaritas dan nilai kemanusiaan untuk peduli dengan sesama. Perang Natal itu adalah membangkitkan rasa kebersamaan, yaitu membangun harapan, itu hadapi tantangan. Kalimatnya ini tidak seperti biasanya. Kenapa demikian? Kalau kita menyampaikan itu, selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, kita masih kurang memiliki namanya kepekaannya. Terang Natal itu dia harus membangkitkan rasa, membangun semangat kebersamaan itu hadapi tantangan. Yang mana kita tidak bisa menutup mata bahwa sampai hari ini negeri ini diperhadapkan dengan persoalan sosialnya. Yang lain antara lain itu di Sumatera. Sementara itu persiapan Natal di sejumlah gereja di Banjarmasin juga sudah mulai berlangsung untuk kegiatan peribadatan. Di antaranya Gereja GPIB Maranatha dan Katedral Banjarmasin. Pemirsa, banjir mulai merendam rumah warga di daerah Gambut. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, dalam seminggu ini, banjir mulai merendam sebagian rumah warga di daerah Gambut, Kabupaten Banjar. Warga mengaku banjir mulai terjadi sejak seminggu terakhir. Sejumlah rumah warga di Gambut, Kabupaten Banjar pada ruas jalan yang menghubungkan Pasar Gambut dan Lingkar Selatan mulai tergenang banjir. Bahkan beberapa rumah warga, air sudah mulai masuk ke dalam rumah. Menurut warga, banjir ini sudah terjadi sekitar 1 minggu terakhir, setelah hujan lebat beberapa waktu lalu. Tidak hanya menggenangi halaman rumah, tetapi beberapa rumah yang berada di bagian dalam air justru sudah masuk ke dalam rumah dan semakin meninggi. Warga berharap air segera surut. Untuk itu mereka meminta agar pemerintah bisa melakukan pembersihan dan pengerukan sungai yang berada di sepanjang jalan dari Pasar Gambut untuk mengalirkan air. Kurang lebih hampir 1 minggu lah terjadinya banjir ini. Kalau pra banjir paling tinggi seberapa? Biasanya ya sampai mata kaki juga, sampai mata kaki lah. Mata kaki. Harapannya untuk pemerintah tuh bagaimana?
harapannya paling untuk sungainya aja dipelihara, biar airnya deras, lancar, nggak terganggu. Karena biar perairan kita ini lancar, kalau ada solusinya, jadi kalau sungainya dangkal ditaruh, pompanya juga untuk bersih, yang dari pinggir jalannya jalur hijau atau jalur hijau ke belakang itu ada juga sungai itu pembuangan air, tembusnya ke jembatan Kampung, terus ke Kalanganyar juga ada itu sungai, jadi kan biar lancar lah gitu. Biasanya kan Pak itu kalau pagi hujan, sore turun. Nah kan maunya gitu ya lah. Karena air dari kilometer 17 kan turun ke sini, sungai dari sungai Pasar, sungai Tabuk itu turun sini semua. Jadi solusinya supaya air lancar, ya mohon itu sungai dipelihara lah jalur-jalurnya. Dari pantauan TVRI di lapangan, air sungai yang berada di depan rumah warga banyak tidak mengalir. Padahal jika dilakukan pembersihan seperti di beberapa titik air bisa lebih cepat turun. Pemirsa, hujan deras memicu banjir dan tumpukan sampah di kawasan Jafri Jamjam, Kota Banjarmasin. Selain menggenangi jalan, arus air juga membawa sampah hingga masuk ke warung warga. Hujan deras yang mengguyur Kota Banjarmasin kembali merendam kawasan Jalan Jafri Jamjam. Tak hanya genangan air, arus deras turut menghanyutkan sampah hingga masuk ke warung-warung warga. Kondisi ini pun mengganggu aktivitas masyarakat karena sampah dari tempat penampungan berserakan terbawa luapan air. Muhammad Maulidi mengatakan intensitas hujan mempengaruhi tingginya genangan dan berdampak pada menumpuknya sampah hingga ke warung yang ada di kawasan tersebut. Tingginya udah mulai setengah kaki orang dewasa ya, bisa nyebrang, sampahnya pun ikut nyebrang. Kalau jam 8 itu diangkutnya nggak habis, bisa nyebrang. Terus itu emang sering apa kayak gitu? Nggak sering, kalau seminggu tuh kadang bisa 3 kali sampai 4 kali kadang. Harapan? Tergantung hujan kadangnya. Terus itu berarti sampai masuk ke Wadapian ini? Sampai masuk. Banyak atau kuantitasnya? Sampahnya banyak masuk ke dalam sini. Sampai ke dalam rumah sini juga nih kan rendah, masuk ke dalam rumah. Pemilik warung lainnya, Laila Fatma, juga mengatakan naiknya air ketika intensitas hujan tinggi seperti ini adalah hal yang biasa. Meski demikian, ia berharap sampah bisa diangkut oleh petugas kebersihan sehingga tidak sampai hanyut ketika air pasang tinggi. Kalau dari yang di Sambus itu sering kalau sering diangkut kada apa-apa. Kalau kada sering yang ke sini sampahnya ini sering banget, maksudnya kalau intensitasnya tinggi aja atau memang kalau ya, saat tinggi aja air pasangnya, kalau saat tinggi kada apa-apa, sampahnya tetap di situ. Kalau apa sih Bu harapan ibunya terkait dengan sampah yang ada di depan itu Bu? Untuk kalau misalkan sering-sering aja dibersihkan, sering-sering diangkut. Warga meminta petugas kebersihan lebih rutin mengangkut sampah hingga bersih. Masyarakat khawatir kapasitas bak yang tidak memadai akan membuat sampah kembali hanyut saat air pasang menerjang kawasan tersebut. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Para ASN yang telah menerima SK P3K paruh waktu memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pengangkatan untuk P3K penuh waktu memiliki syarat, diantaranya daerah memerlukan tenaga P3K serta memiliki anggaran yang mencukupi untuk membiayainya. Penegasan para ASN P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu ini disampaikan Kepala BKN Pusat Zudan Arif Pahrullah di hadapan wartawan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penegasan ini disampaikan usai menyerahkan SK P3K paruh waktu kepada 6.398 orang ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada para ASN P3K paruh waktu diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kepada publik dengan adanya kepastian status hukum menjadi ASN P3K paruh waktu. Dalam perjalanannya, apabila daerah memerlukan dan memiliki anggaran yang mencukupi, P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi ASN penuh waktu. Jadi rekan-rekan semuanya, P3K paruh waktu terbuka peluangnya untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ya, membolehkan tiap-tiap instansi, kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota untuk mengangkat P3K. Yang tidak boleh itu mengangkat honorer. Jadi pengangkatan PNS,
6.398 itu jumlah yang besar, salah satu yang terbesar di seluruh Indonesia, P3K paruh waktu yang dilantik serentak. Terima kasih Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRD. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyampaikan penting bagi para ASN P3K paruh waktu yang baru diberikan SK P3K meningkatkan kinerjanya, namun sebaliknya apabila tidak sesuai dengan kinerjanya dan melanggar aturan akan diberikan sanksi hingga pemberhentian. Mudah-mudahan setelah menerima SK ini bertambah rajin, bertambah artinya jangan sampai populer, karena dulunya asalnya rajin, ini populer kan terbalik. Jadi harus semangat, kalau bisa ada pemikiran yang luar biasa tuh keluarkan semuanya untuk menambah lebih profesional untuk melayani masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Penyerahan SK P3K paruh waktu kepada 6.398 orang ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini dilaksanakan secara sederhana di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Pemirsa, sebanyak 983 pegawai honor di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terima SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. 926 orang sebagai tenaga teknis, 46 orang tenaga kesehatan, dan 11 orang sebagai tenaga guru. Bertempat di halaman kantor Bupati, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah serahkan 983 SKP 3K paruh waktu yang terdiri dari 926 tenaga teknis, 46 tenaga kesehatan, dan 11 tenaga guru. Penyerahan SK secara simbolis diserahkan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Gusti Rosyadi Elmi. Kepala BKP SDMD Hulu Sungai Tengah, Ahmad Nur Jauhari menjelaskan, SKP 3K paruh waktu berlaku selama 1 tahun, dan dalam kurun waktu itu, seluruh P3K akan dilakukan penilaian oleh pemerintah daerah untuk menentukan layak tidaknya menjadi penuh waktu. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Tengah, Yazid Fahmi, mendorong pemerintah daerah agar tidak menyamaratakan gaji P3K paruh waktu dengan tenaga outsourcing. 1 tahun, regulasi biasanya dibuat, barangkali ke depan, insya Allah kalau berjalan mulus dan bagus orangnya akan menjadi penuh waktu. Berarti akan ada penilaian lah Pak untuk masing-masing ketiga kali. Masing-masing dinas. Dalam 1 tahun ini ada penilaian gitu? Untuk 1 tahun. Oh. Mudah-mudahan harapannya kami mendorong pemerintah daerah gaji mereka jangan disamakan dengan petugas outsourcing. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan ini bukan limit terakhir daripada harapan adik-adik dari tenaga kontrak daerah yang beralih status jadi P3K paruh waktu. Mudah-mudahan ini awal dalam hal meningkatkan kinerja. Pemerintah daerah berharap seluruh P3K paruh waktu dapat meningkatkan mutu dan kinerjanya di masing-masing instansi. Penyerahan SKP 3K paruh waktu turut dihadiri seluruh kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI, Kalimantan Selatan. Sesaat lagi akan kami sampaikan beberapa informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Ini ngarannya Udin. Cita-cita Udin ini tinggi. Ulun hendak ke Malaysia. Mak, bisa garang biar bahasa Inggris, Din. Excuse me. Excuse me. Mantapnya. Untung wah ini kita orang Banjar kawa langsung terbang ke Malaysia. Amun pian sudah di Malaysia, apa anak pian gawi, Din? Ulun hendak menukarakan kuitan ulun oleh-oleh barang-barang dari Malaysia. This is your bill. Apa maksudnya lah? Nah, iya artinya pian bayar lagi belanjaan pian. Oh. No. Ringgit. Iya kayak apa bayarnya? Mana ada duit ringgit? Tenang Din, wah ini kau pakai kris lintas negara alias kris cross border.
Negara kayak Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang sudah kawat memakai kris cross border nih. Jadi kalian tinggal scan QR yang ada, sistemnya karena bakal otomatis membawa rupiah ke mata uang negara yang kita datangi. Tinggal pian bayar kayak biasa, karena tokonya bakal dapat duitnya dalam mata uang buhannya. Mati kutu dapatnya. Aduh, Din. Bayar apa saja di luar negeri praktis pakai kris cross border yang pastinya cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Mama, minta duit. Bank Indonesia menghadirkan kris cross border agar transaksi lintas negara lebih cepat dan aman. Namun pian bepergian, cukup gunakan kris untuk pembayaran di negara yang sudah mendukung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, untuk memberikan kemudahan kepada jemaah sekumpul, relawan siapkan 40 armada transportasi gratis untuk momen 5 Rajab. Pengantaran disesuaikan dengan jarak yang ditempuh armada transportasi gratis. Menyongsong pengajian rutin malam Senin pada momen 5 Rajab di Musola Ar-Raudah Sekumpul Martapura, para relawan yang tergabung dalam Relawan Muhibin yang berposko di area dekat Bandara Samsudinor di Banjarbaru mulai mengoperasikan layanan transportasi gratis bagi para jamaah yang ingin berhadir di Sekumpul Martapura. Layanan ini telah dimulai sejak 20 Desember 2025 dan direncanakan akan terus melayani hingga 28 Desember 2025 mendatang. Layanan ini merupakan bentuk dedikasi tahunan para relawan untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah yang datang dari berbagai daerah. Relawan transportasi gratis Maulana mengatakan pihaknya menyediakan 40 unit mobil yang digunakan untuk antar jemput jamaah sekumpul. Pengantaran disesuaikan dengan keinginan para jamaah. Armada gratisnya penjemputan sudah dimulai dari hari ini sampai tanggal 28, tapi itu siang nanti, selesainya jam 12 karena mobil itu udah nggak bisa lewat lagi, jalan banyak yang ditutup dan juga padat macet. Jadi nanti digantikan oleh ojek gratis di sini. Armada alhamdulillah ada 40 unit, bertambah dari 30 unit ke tahun kemarin, sekarang bertambah 10 unit. Rutenya sesuai customernya. Kalau misalnya mau antar penginapan di Martapura, diantar ke penginapan. Ya, alhamdulillah. Mungkin dengan ini kita beramal gitu kan. Mudah-mudahan berkah aja kan. Layanan mobil gratis ini memiliki batas waktu operasional tertentu karena kondisi lalu lintas yang diperkirakan akan sangat padat. Karena batas operasional, armada mobil akan berakhir pada 28 Desember 2025 pukul 12 WITA. Hal ini dikarenakan penutupan jalan di beberapa titik dan kemacetan parah yang tidak memungkinkan lagi bagi mobil untuk melintas. Sehingga layanan transportasi akan dialihkan dan digantikan oleh armada ojek gratis untuk mengantar jamaah hingga ke titik terdekat. Pemirsa, libur panjang di penghujung tahun 2025 mendatangkan rezeki lebih bagi pengusaha travel mobil. Terdapat kenaikan okupansi sebesar 30% dibandingkan hari biasa. Akhir bulan Desember diwarnai dengan beragam momentum penting, di antaranya libur sekolah, peringatan hari Natal, pengajian 5 Rajab hingga perayaan Tahun Baru 2026. Libur panjang ini merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk bepergian keluar kota, baik untuk berwisata maupun pulang kampung. Salah satu moda transportasi yang paling diminati masyarakat adalah kendaraan roda 4. Pemilik usaha travel mobil Lina Juliati mengungkapkan, selama libur panjang akhir tahun 2025 ini, terdapat peningkatan okupansi sebesar 30% dibandingkan hari biasanya. Bahkan angka ini lebih tinggi daripada periode libur panjang pada tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya menyediakan 1 mobil di 4 keberangkatan setiap harinya, kini bertambah menjadi 2 mobil di tiap keberangkatan. Misalkan kami ada juga yang sampai pagi 2 mobil, terus juga sekitar 2 mobil lagi
Rute yang dilayani tidak hanya di Kalimantan Selatan, namun juga mencakup wilayah Kalimantan Tengah dan Timur. Meski selama libur panjang ini terdapat peningkatan jumlah penumpang secara keseluruhan, Lina Julieti mengaku tidak ada kenaikan harga pada rute-rute yang tersedia. Pemirsa, memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, okupansi hotel di Kota Banjarmasin mulai mengalami peningkatan seiring dengan melonjaknya kunjungan wisatawan dari luar daerah. Peningkatan okupansi terlihat di sejumlah hotel sejak sepekan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari hotel yang dikunjungi, meningkatnya okupansi mulai terasa di hotel-hotel yang berada di kawasan strategis kota. Seperti di salah satu hotel kawasan Jalan Lambung Mangkurat, tingkat hunian jelang Nataru mencapai 70 hingga 75%. Hotel manajer Novita Lubis mengatakan peningkatan okupansi sudah terlihat sejak jelang Nataru, dengan mayoritas tamu dari kabupaten hingga provinsi tetangga. Untuk di tahun baru sama Natal sendiri, alhamdulillah udah meningkat ya Mbak. Jadi kita memang sudah ada persiapan kalau untuk Natal sendiri itu sudah hampir sekitar 70%, karena memang kita di Manya Hotel 88 Banjarmasin sendiri itu hotel bisnis. Jadi memang kalau misalnya hotel bisnis dan family, jadi kalau weekend biasanya Sabtu Minggu atau libur-libur nasional itu penuh gitu ya, pasti okupansinya bagus. Terus kalau untuk tahun baru sendiri, belajar dari tahun-tahun sebelumnya juga tahun ini kita juga sudah hampir 70 sampai 75% penuh Mbak, karena memang sepertinya dari luar kota ya, kayak dari kabupaten atau dari Kalteng gitu ya, itu mereka biasanya memilih Hotel 88 Banjarmasin untuk menjadi tempat hunian atau tempat menginap mereka bersama keluarga di akhir tahun. Sementara itu, di kawasan lain Jalan SKIP Lama, tingkat okupansi hotel juga terpantau mengalami kenaikan. Sales dan Marketing Manager Amalia mengatakan meski di tengah berbagai penyesuaian anggaran, pergerakan tamu hotel dinilai masih cukup ramai. Dirinya mencatat okupansi hotel saat ini berada di kisaran 70% dan okupansi malam tahun baru diperkirakan mencapai kisaran 60%. Untuk tingkat okupansi kebetulan Mbak, alhamdulillah untuk tahun ini berkah ya, ibaratnya yang dari banyak pemotongan anggaran apa segala macam, tapi mungkin untuk Banjarmasin kita tidak begitu merasakan. Jadi tamu masih tetap ramai. Untuk bulan ini sendiri kita sudah okupansi di 70%. Untuk tahun baru nanti kurang lebih 50% ya, kita untuk dapat ininya untuk okupansi hunian di malam tahun baru. Suasana berbeda terlihat di hotel lain yang berada di kawasan pusat kota Jalan Ahmad Yani. Peningkatan okupansi menjelang Nataru masih belum terlihat signifikan. General Manager Beben Eko Prabowo mengatakan hingga kini tingkat okupansi hotel baru mencapai sekitar 10% dari total kamar yang tersedia. Dirinya menilai tren pemesanan yang semakin mendekati hari H menjadi pola yang berulang setiap tahun. Lonjakan sering terjadi menjelang malam tahun baru, terutama tanggal 31 Desember. Untuk jelang Nataru ini biasanya sih memang ada peningkatan sedikit ya, terutama di hari H. Tapi memang tren orang sekarang kan biasanya last minute booking gitu. Jadi ini mungkin beberapa tidak secara signifikan dari total target kita tuh baru mungkin mencapainya hanya baru 10%-an lah ya. Tapi kalau kita belajar dari beberapa tahun sebelumnya dia akan signifikan naik begitu sehingga hari H nanti tanggal 31 Desembernya gitu ya. Dan alhamdulillahnya kan tahun ini juga nggak kena malam Jumat ya. Kalau malam Jumat juga biasanya kan ada larangan-larangan untuk segala macam. Tapi secara spesifik sih kita juga hanya tematik dinner yang kita hadirkan buat pengunjung. Libur akhir tahun dimanfaatkan hotel-hotel di Banjarmasin untuk menawarkan beragam paket terbaik mereka. Mulai dari paket menginap hingga acara tematik. Pihak hotel optimis tingkat hunian masih akan terus meningkat hingga malam tahun baru. Pemirsa, pasar murah terus dijalankan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terlebih jelang Natal dan Tahun Baru serta adanya momen 5 Rajab karena meningkatnya permintaan masyarakat. Pasar murah masih menjadi pilihan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok yang banyak diperlukan masyarakat agar jangan sampai naik drastis sehingga bisa menyebabkan inflasi.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Haji Ahmad Bagiawan menyampaikan, pasar murah juga digelar di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan guna membantu para ASN dan masyarakat umum dalam memenuhi permintaan bahan pokok dengan harga yang cukup terjangkau. Pasar murah ini bukan untuk menyaingi pasar yang ada, namun untuk menjaga dan mengendalikan harga agar tidak sampai berakibat inflasi. Bahan pokok yang dijual antara lain telur ayam ras, minyak goreng, bawang, dan berbagai keperluan lainnya. Kami pengen kepada masyarakat ASN walaupun non ASN tetap kami layani, menyediakan beberapa kebutuhan bahan pokok yang tentu harganya lebih murah daripada di pasar. Contohnya itu ada gula, ada minyak goreng yang hanya harga 14.500 per liternya, dan tepung terigu yang hanya 11.000, mungkin di lain tempat beda harganya. Nah, ini bukan menyaingi para pedagang, tetapi dalam rangka berpartisipasi karena kebutuhan bahan pokok para ibu-ibu rumah tangga meningkat di akhir tahun ini. Salah seorang pengunjung pasar murah asal Amunta yang sedang melakukan urusan di Pemprov Kalimantan Selatan, Charlena, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah karena berbelanja sekaligus untuk keperluan yang menunggu momen 5 Rajab di Sekumpul Martapura. Sengaja ada urusan, teman-teman kan ada urusan jadi rencana habis selesai urusan kami mau ziarah ke Sekumpul. Kita sebelumkan sebelum kita haulan ya. Nanti kalau haulan kami kembali lakukan kan sambil menunggu teman, kami jalan-jalan, oh ada pasar murah. Apa aja yang dibeli? Jadi tadi beli dari sana ada nugget, kemudian teh, gula, minyak goreng, gula siap. Murah harganya? Lumayan murah dibandingkan yang kiloan kemasannya yang plastik biasa. Dengan adanya pasar murah yang intens dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan tidak terjadi lonjakan harga bahan pokok di penghujung tahun 2025 ini. Pemirsa, arus lalu lintas Bundaran Simpang 4 Banjarbaru mulai padat. Kombinasi momen Nataru, persiapan pengajian rutin malam Senin 5 Rajab, dan lonjakan angkutan barang disebut memicu kepadatan arus. Arus lalu lintas di kawasan Bundaran Simpang 4 Banjarbaru mulai menunjukkan peningkatan volume kendaraan yang signifikan sejak beberapa hari terakhir. Kepadatan ini dipicu oleh akumulasi 3 momentum besar yang terjadi secara bersamaan, yakni libur Natal dan Tahun Baru, persiapan agenda keagamaan pengajian rutin malam Senin 5 Rajab di Mushola Ar-Rodah Sekumpul Martapura, serta lonjakan armada angkutan logistik menjelang pembatasan angkutan guna mendukung kelancaran pengajian rutin 5 Rajab Sekumpul, sehingga banyak angkutan melakukan pengiriman lebih awal sebelum dilakukan pembatasan. Kasat Lantas Polres Banjarbaru AKP Embang Pramono mengatakan ada 3 akumulasi penyebab kepadatan arus lalu lintas. Di antaranya libur Nataru, menjelang pengajian rutin momen 5 Rajab Sekumpul, serta menjelang pembatasan angkutan barang. Salah satu penyebabnya yaitu libur panjang bagi anak-anak sekolah yang dimulai dari tanggal 22 sampai dengan nanti tanggal 4 Januari 2026. Tentunya hari-hari inilah yang menjadi prioritas bagi masyarakat yang melaksanakan liburan. Nah, kemudian dengan liburan ini di akhir tahun dari kepolisian juga menggelar operasi yang disebut dengan operasi Lilin Intan 2025, di mana untuk pengamanannya adalah pengamanan Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pantauan di lapangan, arus kendaraan dari arah Banjarmasin menuju Martapura maupun sebaliknya mulai merayap pada jam-jam sibuk, terutama pada pagi dan sore hari. Pengendara diminta agar mengatur waktu perjalanan serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Kepadatan di Bundaran Simpang 4 Banjarbaru diprediksi akan terus meningkat hingga puncak perayaan Tahun Baru dan pelaksanaan haul atau pengajian rutin 5 Rajab mendatang. Pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan Bribda Lutfiah Ulpah Siregar
dari Satlantas Polresta Hulu Sungai Selatan. Baik, terima kasih. Halo Sobat Polri, Polantas hadir. Bersama saya Bribda Lutfiah Ulfa Siregar dari Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Selatan menginformasikan pantauan arus lalu lintas pada hari ini Rabu tanggal 24 Desember 2025. Saat ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Polres Hulu Sungai Selatan. Untuk pantauan arus lalu lintas saat ini terpantau aman dan lancar. Dan kami juga menginformasikan untuk data laka lantas menurut data IRSMS bahwa terjadinya satu kecelakaan lalu lintas yang dimana korban mengalami luka ringan. Dan kami juga menginformasikan kepada semua warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan jika kami sedang melaksanakan operasi kepolisian terpusat Lilin Intan 2025 dari tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 2 Januari 2026. Dan tidak henti-hentinya kami mengingatkan kepada semua pengguna jalan agar mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan Anda. Untuk pengguna roda 2 agar memakai helm berstandar SNI milik Anda dan mengaitkannya hingga berbunyi klik. Dan untuk pengguna roda 4 agar memakai sabuk pengaman Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Kembali ke studio. Dukung kemajuan UMKM lokal di Kalsel. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kak, kalah ikam teh. Woi, kata harus aku main on kamera. Ampian dia sudah. Cupu. Gua belajar kan dulu. Ada lalu main. Mau kemir lah. Maaf, mulutnya aku sudah lah. Cupu. Habis pulang lah. Oi. Suara apa tuh? Aku di bawah sini nah. Di bawah sini. Kenapa bisa berpandir? Mimpi kah aku Nio? Ikam jangan buang sampah sembarangan. Buang aku ke tempat sampah. Botol bisa berpandir, ada jelas. Nah, menantang. Kawanan, bantu aku. Kita serang nah. Kenapa? Untung mimpi aja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, Kalimantan Selatan memiliki banyak UMKM yang potensial untuk berkembang dan naik kelas, termasuk di kota Banjarbaru. Bantuan promosi dan pembinaan sangat penting dalam mendukung UMKM bisa naik kelas dan bersaing dengan UMKM luar daerah. Semoga acara kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimantan Selatan memiliki banyak UMKM yang terus tumbuh dan berkembang dengan segala jenis usaha masing-masing. Mulai dari UMKM makanan hingga aneka kerajinan tangan. Tidak kurang 50 lebih UMKM di Kalimantan Selatan mengikuti Syariah Expo dalam rangka promosi UMKM agar semakin dikenal dan mampu memasuki pasar yang lebih luas. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan Muhriyadi mengatakan, ajang Expo ini sangat penting dalam membantu pelaku usaha untuk bisa mempromosikan usaha mereka. Mengingat UKM Kalimantan Selatan dengan pembinaan dan pendampingan yang selama ini berjalan, terbukti bisa bersaing dengan produk dari luar daerah. Selamat pagi. Expo Syariah ini kita mengedepankan produk-produk yang sudah bersertifikat halal.
kemudian ini adalah momen atau mendekati momen 5 Rajab. Harapannya UMKM kita yang ada di Kalimantan Selatan ini dapat terpromosi dengan baik. Harapannya mereka dapat terpromosi dengan pengunjung-pengunjung yang akan hadir di momen 5 Rajab. Kualitas UMKM kita sudah sangat bagus, terlihat dari kemasannya yang sudah bersaing dengan produk-produk luar. Kayaknya tinggal kita promosikan lebih luas lagi, kayaknya UMKM kita dapat bersaing lah di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM juga terus mendorong agar UKM di daerah bisa naik kelas. Mengingat sektor ini sangat besar pengaruhnya dalam penyerapan lapangan kerja informal. Selain mereka mampu bertahan di tengah hantaman krisis ekonomi, termasuk saat pandemi lalu. Pemirsa, meski musim hujan kerap menjadi tantangan bagi perkebunan, SMP Negeri 1 Banjarmasin dengan status sekolah adiwiyata justru berhasil melakukan panen khususnya ubi cilembu dengan memanfaatkan kompos dari hasil limbah makanan, terutama limbah makanan bergizi gratis atau MBG. Di tengah masa libur sekolah, SMPN 1 Banjarmasin justru menunjukkan aktivitas yang inspiratif. Sejumlah siswa yang tergabung dalam tim adiwiyata tetap datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan positif, mulai dari menanam hingga panen hasil olah kompos. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian sekolah terhadap lingkungan. Wakasek SMPN 1 Banjarmasin, Nurul Herliani mengatakan program adiwiyata yang dibina melalui pengolahan limbah organik mampu memberikan manfaat nyata khususnya bagi lingkungan. Dirinya juga menegaskan awalnya penanaman dimulai dari bunga, kemudian berkembang ke penanaman tanaman yang menghasilkan termasuk berbagai jenis sayuran. Dengan adanya panen ini, kami ingin menunjukkan kepada warga sekolah terutama dari adiwiyata yang kita bina dari limbah-limbah yang organik bermanfaat, itu kita menghasilkan sesuatu yang juga bisa kita manfaatkan untuk terutama dulu untuk lingkungan di dalam sekolah kita sendiri. Awal-awal yang ditanam itu kita yang seperti kita lihat di sana bunga-bungaan dulu. Setelah bunga-bungaan lalu kita berkembang kepada seperti tanaman yang istilahnya bermanfaat untuk menghasilkan di lingkungan kita, apalagi rumah tangga ya, atau juga di sekolah. Misalnya seperti kayak tadi kan ada cabai, ada terong putih, kemudian ada kacang-kacangan. Kemudian yang paling utama itu yang baru kita panen adalah ubi cilembu. Sementara itu, para siswa mengaku telah banyak belajar dari kegiatan ini. Mereka memahami bahwa sampah organik daripada dibuang begitu saja lebih baik dimanfaatkan untuk tanaman. Karena selain menjaga kebersihan, juga lebih ramah bagi lingkungan. Siswa SMPN 1 Banjarmasin, Bintang mengatakan kegiatan ini melatih dirinya tentang kedisiplinan, terutama saat mengumpulkan sisa makanan MBG untuk dimasukkan ke kompos, sekaligus memberi pengalaman baru dalam mengelola pupuk alami hingga panen. Pertama lebih disiplin sih, jadi kalau kami ada sisa MBG gitu, ya nanti kami taruh ke kompos, terus dapat pengalaman baru dari ngelola kompos. Terus untuk sekarang ya yang tadi juga yang panen itu jujur seru sih. Melalui pengolahan kompos, penanaman, hingga panen, sekolah berharap kebiasaan baik ini tidak berhenti di lingkungan sekolah saja. Para siswa diharapkan mampu memilah sampah organik dan anorganik di rumah, mengolah kompos secara mandiri, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Kamis 25 Desember 2025. Informasinya akan disampaikan perakirawan Rara Rahmita Nur Afifah dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari, Kamis 25 Desember 2025 bersama saya Rara Rahmita Nur Afifah, perakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Sobat Cuaca,
Berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer terkini, saat ini terpantau adanya siklon tropis Gran di Samudra Hindia serta terdapat pola sirkulasi siklonik di utara Kalimantan yang menarik massa udara basah dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menuju wilayah Kalimantan, sehingga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya, untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Kemudian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Perlu diwaspadai terhadap terjadinya hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan sekitarnya. Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dan kondisi ini masih berlanjut hingga dini hari. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Perlu diwaspadai terhadap terjadinya pasang air laut yang dapat mengakibatkan banjirop yang dapat mencapai 2,7 meter pada malam hingga dini hari, khususnya di wilayah muara Sungai Barito dan pesisir Kota Baru. Kami mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalanan licin dan tergenang, pohon tumbang maupun sambaran petir, serta diharapkan selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, sesaat lagi akan kami sampaikan informasi seputar Kalimantan yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Borneo. Pemirsa, dari Kalimantan Barat, Polda Kalbar resmi menggelar Operasi Lilin Kapuas 2025 untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 3.586 personel gabungan disiagakan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto menyampaikan, Operasi Lilin Kapuas 2025 akan berlangsung selama 14 hari ke depan. Pengamanan tahun ini tidak hanya berfokus pada aktivitas masyarakat, namun juga mengantisipasi potensi bencana alam akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Sebanyak 3.586 personel gabungan dilibatkan dalam operasi ini, terdiri dari 2.024 personel Polri dan 1.562 personel dari TNI serta instansi terkait. Untuk mendukung pengamanan, personel akan disebar di 70 pos yang terdiri dari 41 pos pengamanan, 19 pos pelayanan, dan 10 pos terpadu. Objek pengamanan meliputi 6.487 gereja, 4 pos lintas batas negara, bandara, pelabuhan, hingga 303 objek wisata di seluruh Kalimantan Barat. Pihaknya mengedepankan langkah preventif dan preemptif, serta penegakan hukum secara terukur, termasuk antisipasi peredaran miras, narkoba, petasan, dan penyebaran hoaks yang dapat mengganggu toleransi beragama. Total kita memiliki untuk pengamanan personil itu sampai 3.586.
Untuk Polda sendiri, kepolisian sendiri 2024 personil. Nah, sisanya ada 1.562 personil, mungkin rekan-rekan dari TNI dan stakeholder terkait dari dinas-dinas terkait lainnya. Di situ ada dinas perhubungan, ya, sampai juga ada untuk yang siaga bencana pun juga kita siapkan di situ. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto berharap dengan sinergi lintas instansi serta kesiapan personel, perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan aman, damai, dan kondusif. Dari Kota Pontianak, Destriadi melaporkan. Pemirsa, sebelum mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, kita ikuti kilas balik berita utama hari ini. BKHIT Kalsel musnahkan 2.500 bibit kelapa sawit dan 80 kg telur belangkis ilegal. Kepala ASN Pusat dan Gubernur Kalimantan Selatan serahkan anugerah ASN. Jelang perayaan Natal, sejumlah gereja bersiap sambut perayaan Natal. Demikian Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa. Akhirnya saya Rohit Rendra serta rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.